Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 km. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 km. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual. Mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air.
Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chephren. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan.
Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah, dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara. Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini, situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam, ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibalsam dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an, para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi. Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir.
Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini? Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda? Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, pilih aku. Aku angkat tangan di sini loh. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. Satu hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah,
dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi, jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 0,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida Agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur-barat yang nyaris sempurna.
Das mencatat bahwa pada titik balik matahari, ujung bayangan berupa garis lurus hampir sempurna timur-barat dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang. Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno.
Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan. Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi. Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah, wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir
pikir, pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Tahun 2160, tempat Samudra Pasifik, dilepas pantai Jepang. Lautan tampak tenang, setidaknya di permukaan, sementara dasar lautnya sedang terbelah. Boom! Bumi terbuka, magma mengalir keluar. Retakan di dasar laut memicu gempa bumi dan energi yang besar menerpa laut. Kini, gravitasi ikut bermain. Gravitasi menarik air ke bawah dan membuatnya bergerak kian cepat. Tsunami pun terbentuk. Ombak setinggi gedung pencakar langit menerjang Tokyo dengan kecepatan 800 km per jam. Jutaan ton air datang bersamaan. Kalau difoto, hasilnya pasti super indah. Tapi semua tak akan sempat mengagumi amukan alam ini. Tsunami akan menuju Teluk Tokyo. Tsunami ini sampai di pantai dan menerjang bangunan terbesar di dunia, metropolis Piramida Tokyo. Tingginya 2 km, alias 5 kali lipat tinggi gedung Empire State. Bayangkan jika populasi seluruh Pulau Bali tinggal dan bekerja di satu gedung. Metropolis Piramida Tokyo, MPT, bahkan bisa menampung sampai 750.000 orang sekaligus. Kerennya, bangunan ini tahan terhadap terjangan dan energi tsunami yang menerpa menghilang begitu saja. Kali ini, kemajuan manusia menang melawan alam. MPT dibangun oleh perusahaan Shimizu yang lahir pada tahun 1804. Piramida ini adalah bangunan paling stabil di dunia. Kalau tidak percaya, silakan aja ke Mesir dan lihat Piramida Agung Giza. Piramida ini bertahan selama 4.500 tahun dan masih berdiri kuat. MPT dibangun di atas air dan terdiri dari 204 piramida berbeda. Bentuknya mirip tumpukan anggur sampai 8 tingkat. Akan tetapi, tiap anggur ini setara ukuran Kasino Vegas.
MPT sebenarnya berongga, sehingga mampu bertahan dari topan dan tsunami. MPT tidak menahan semua angin dan ombak, melainkan hanya mengalirkan energinya. Robot dan sistem kontrol otomatis mengelola tempat ini. Semua robot berjalan dengan tenaga surya, angin, dan air. Piramida dihubungkan dengan lintasan khusus yang panjangnya mencapai 140 km. Lintasan ini menghubungkan semuanya dan dipelihara oleh AI yang selalu mencari cara tercepat untuk bergerak dari piramida A ke piramida B. MPT jelas adalah kota masa depan, tapi teknologi manusia masih belum siap. Awalnya, para insinyur memasang piramida ini di atas 36 tiang yang semua ditanam ke dasar laut. Saat membangun piramida seukuran ini dari baja dan beton, ada 50 juta ton beban yang menekan bangunan ini sendiri. MPT akan runtuh akibat beratnya sendiri dan tenggelam ke lautan. Bangunan ini butuh material yang 1000 kali lebih ringan dari beton dan lebih kuat dari baja. Jadi, bahan futuristik apa ini? Lihat mobil tua ini? Ini adalah mobil pertama di dunia dengan mesin pembakaran internal. Mobil ini mulai dikendarai pada 1885. Sementara itu, yang satu ini adalah satelit buatan pertama yang diluncurkan manusia ke luar angkasa. Hanya butuh waktu singkat untuk maju dari kereta tanpa kuda pertama ke penerbangan antariksa pertama. Jadi, MPT bukan sekedar angan-angan. Lagi pula, tak ada yang mustahil di dunia ini. Solusinya adalah karbon yang ada di mana-mana. Ini adalah bagian hitam di pensilmu dan berlian di mahkotamu atau cincin atau bor industri. Tapi, bukan karbon biasa yang kita butuhkan. Kita butuh grafena. Grafena adalah tipe karbon yang bisa kita jadikan tabung nano atau nanotube. Grafena lebih tipis dari rambut manusia, tapi 400 kali lebih kuat dari baja. Dan yang terpenting, bobotnya ringan. Nanotube tidak terpengaruh oleh bahan kimia, oksigen, atau air. Sempurna untuk MPT. Atau dengan kata lain, nanotube tak akan berkarat. Shimizu punya rencana membuat pembangkit listrik di bulan, kota bawah laut, mengubah gurun Sahara menjadi oasis besar, dan masih banyak lagi. Tapi bukan cuma mereka yang mau mengubah planet kita. Luas Belanda setara dengan Sumatera Barat dan sekitar 30% diantaranya berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negara mereka dari air, orang Belanda membangun bendungan yang banyak sekali. Tapi itu cuma bentuk pertahanan. Pada tahun 1986, mereka melakukan penyerangan dan merebut tanah dari laut. Bendungan pertamanya sepanjang 30 km. Bisa dibilang, bendungan itu mengubah teluk menjadi danau. Bendungan kedua pun mengakhiri serangan. Setelah 42 tahun bekerja, Belanda membuat provinsi baru sendiri yang besarnya setara 2 kali Jakarta. Manusia telah melakukan hal yang sama di seluruh dunia, seperti di Hong Kong, Filipina, dan Italia. Haha, air, jangan macam-macam ya. Bagaimana dengan pembangunan di atas tanah yang memang sudah tanah? Sebelum misi NASA ke Mars, proyek termahal dalam sejarah adalah pembangunan sistem jalan raya antar negara bagian di Amerika Serikat. Penyelesaiannya memakan sekitar 35 tahun. Jika dikonversi ke nilai tukar sekarang, biayanya sekitar 9 kuadriliun rupiah, nolnya 15. Semua uang ini ditukar 74.000 km jalan. Itu hampir 2 kali mengelilingi bumi. Ada lebih dari 270 juta kendaraan di Amerika Serikat, lebih dari gabungan mobil di Jepang, Brazil, India, dan Jerman. Tapi dalam hal usaha, jalanan Roma jauh lebih keren. Lebih dari 2000 tahun sebelum mobil pertama, bangsa Romawi membangun jaringan jalan besar 80.000 km panjangnya. Mereka menghubungkan Irlandia ke Mesir dan Turki ke Spanyol. Jalanannya lumayan aman dan para pengunjung bisa menginap di penginapan, makan di kafe, atau mengirim surat dari kantor pos terdekat. Hanya sekitar 30% dari permukaan bumi yang berupa daratan. Laut, sungai, dan danau dunia dipenuhi kehidupan, dan mencatat semua yang tinggal di sana sepertinya sangat berat. Tapi 2.700 ilmuwan dari 80 negara memutuskan untuk bekerja sama dalam melakukannya. Biayanya 11 triliun rupiah. Para ilmuwan menghabiskan 10 tahun untuk mencari spesies lama dan baru. Itu adalah salah satu proyek sains terbesar yang pernah dicoba. Mereka bahkan menemukan sekitar 6.000 spesies ikan, cumi-cumi, dan alga baru. Tembok besar Tiongkok sangatlah panjang, mencapai 21.000 km dan berupa penghalang alami. Panjangnya sekitar 2 kali jarak dari Alaska ke Australia. Mereka membangunnya selama 2000 tahun, tanpa truk, bulldozer, dan listrik. Cuma kekuatan otot manusia.
Tiongkok modern pun tidak mau kalah. Dalam 2 tahun, Tiongkok menggunakan lebih banyak beton untuk membangun dibanding Amerika Serikat selama ini. Jalanan, kota, bandara, semua yang ada di sana sangat besar. Bendungan Tiga Ngarai bisa dibilang tembok besar Tiongkok baru. Panjangnya lebih dari 2,3 km dan tingginya 180 meter. Beton dan baja yang dipakai di sini 3 kali lipatnya bendungan Hoover. Ini adalah struktur beton terbesar di dunia yang menelan sekitar 626 triliun rupiah. Lebih dari 1 juta orang harus angkat kaki dari area yang dipakai untuk bendungan ini. Swiss punya terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia. Di bawah pegunungan Alpen yang bersalju, para pembangun menggali terowongan sejauh 56 km. Setiap hari, 200 kereta barang dan penumpang melewatinya. Jumlah bebatuan yang mereka ambil untuk membuat terowongan hampir sama dengan 5 piramida agung. Semua ini menghabiskan 200 triliun rupiah. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia, tapi kini mereka sedang membangun salah satu kota paling modern. Luasnya akan seukuran Singapura dan dihuni 6 juta orang beruntung. Akan ada apartemen, gedung pemerintahan, tempat hiburan, dan bahkan gedung opera. Oh, ada juga taman yang akan membuat taman safari terlihat seperti halaman belakang rumah biasa. Begitu selesai, ini akan menjadi ibu kota baru Mesir. Tapi untuk apa? Pada tahun 2050, Kairo akan dihuni sekitar 40 juta orang. Sepertinya, satu kota baru malah belum cukup. Penerbangan pertama ke bulan memakan biaya sekitar 4 kuadriliun rupiah jika menggunakan nilai tukar sekarang. Tapi SpaceX tidak membiarkan biaya menghalangi perjalanan mereka. Perusahaan ini berencana membangun koloni di Mars dengan populasi 1 juta penduduk pada tahun 2050. Mereka mengklaim, begitu program dimulai, kita bisa membeli tiket ke Mars hanya dengan 1,6 miliar rupiah. Tapi proyek sains terbesar yang pernah ada tentu saja Stasiun Luar Angkasa Internasional. Beratnya setara Boeing 747 dan melintasi luar angkasa dengan kecepatan 30.000 km per jam atau sekitar 8 km per detik. Stasiun ini mengorbit bumi 16 kali per hari dan biayanya tidak murah. Untungnya, sejumlah negara patungan membiayainya. Tapi ini pasti layanan kamar termahal di seluruh galaksi. Biayanya sekitar 170 juta rupiah untuk mengirim sebotol air dari bumi ke stasiun luar angkasa. Hey, kalau harganya semahal ini, air putihnya bisa ditukar es teh aja nggak? Sekarang, kita pergi ke hampir 5.000 tahun yang lalu. Aku akan membawamu ke Mesir kuno, tepatnya 2.500 tahun sebelum Masehi. Bisa tebak? Ini adalah tahun ketika pembangunan piramida Agung Giza dimulai. Orang-orang belajar membangun katedral dan gedung pencakar langit. Tapi bangunan-bangunan raksasa itu baru muncul belakangan ini. Para ilmuwan modern masih belum tahu bagaimana piramida dibangun 5.000 tahun lalu. Gak heran kalau piramida jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida juga merupakan yang tertua dan satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih ada di abad ke-21. Pasti butuh banyak kerjasama untuk membuat bangunan sebesar itu, bahkan untuk ukuran masa kini. Tapi, piramida Giza bukanlah piramida pertama yang pernah ada. Piramida pertama yang bernama piramida bertingkat dibangun sekitar 8 tahun sebelum piramida pertama Giza, di tahun 2630 sebelum Masehi untuk Raja Djoser. Piramida ini awalnya diperkirakan biasa saja, tapi hasil akhirnya sangat mengesankan. Ini adalah piramida batu bertingkat 6, tingginya 62 meter, alias setinggi bangunan 19 lantai, dan merupakan bangunan tertinggi pada masa itu. Tapi selain piramida ini, ada juga kompleks bangunan di sekitarnya, bahkan termasuk halaman. Di masa Mesir kuno, orang-orang sudah meyakini adanya akhirat. Jadi, semua orang, terutama raja, ingin memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi untuk menempuhnya. Itulah sebabnya, kompleks piramida dilengkapi banyak barang yang digunakan orang setiap hari. Kompleks itu termasuk piramida dan semacam istana. Bangunan-bangunan ini berisi banyak objek yang disukai dan mungkin dibutuhkan oleh raja kelak, seperti furnitur, makanan, dan bejana emas. Setelah Djoser, membangun piramida menjadi hal umum. Tapi banyak piramida yang tidak selesai dibangun. Biasanya butuh waktu sekitar 20 tahun untuk membangun piramida. Tapi banyak penguasa tidak memerintah selama itu. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 piramida. Piramida yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza. Yang pertama dan yang terbesar dibangun untuk Firaun Khufu sekitar 2550 tahun sebelum Masehi. Awalnya, tingginya 147 meter atau setinggi bangunan 40 lantai. Piramida kedua dibangun untuk putra Khufu, Firaun Khafra,
sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Tingginya berbeda sedikit, sekitar 144 meter atau setara bangunan 39 lantai. Ini adalah piramida dengan patung Sphinx yang terkenal. Sphinx punya tubuh singa dan kepala manusia. Sphinx dibangun untuk menjaga daerah-daerah penting. Yang ini dihias dengan kepala Firaun Khafra untuk menjaga piramidanya menghadap matahari terbit. Sphinx adalah patung paling terkenal dan salah satu yang terbesar dan tertua di dunia. Awalnya, Sphinx berwarna merah dan punya hidung. Kita masih bisa melihat jejak pigmen merah di telinganya, tapi tidak ada yang tahu persis kapan hidungnya menghilang. Untuk waktu yang cukup lama, Sphinx tersembunyi di bawah tanah, tertutup pasir setinggi bahunya. Untungnya, pada awal tahun 1800-an, seorang petualang dengan tim yang terdiri dari 160 orang menggalinya. Piramida ketiga Giza adalah yang terkecil, 2 kali lebih pendek. Awalnya, tingginya 66 meter, setinggi bangunan 20 lantai. Dibangun pada tahun 2490 sebelum Masehi. Ini adalah piramida untuk putra Khafra, Menkaura. Piramida dirancang selaras dengan titik kompas dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada masa itu, kompas belum ada. Orang-orang Mesir kuno menemukan arah sendiri dengan presisi yang luar biasa. Untuk menyelaraskannya, mereka memakai 2 rasi bintang. Awalnya, piramida ditutupi dengan batu kapur putih halus dan bagian atasnya terbuat dari emas dan perak untuk memantulkan cahaya matahari. Kemudian, batu kapur putihnya diambil oleh raja-raja lain dan dipakai untuk bangunan lain. Para ilmuwan memperkirakan orang-orang Mesir kuno menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu untuk membangun piramida pertama. Bobot tiap balok ini lebih dari 1 ton atau setara berat badak. Sebagiannya bahkan lebih besar, hampir seberat gajah. 4,5 milenium lalu belum ada peralatan modern untuk membantu orang membangun piramida. Tidak ada mesin, roda, dan bahkan baja. Satu-satunya logam yang tersedia bagi mereka adalah tembaga. Sampai saat ini, para ilmuwan belum yakin bagaimana orang Mesir mampu membangun piramida. Tak ada sisa catatan yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir orang Mesir ingin merahasiakannya dan sengaja tidak mencatatnya. Banyak orang meyakini orang miskin dan orang asinglah yang membangun piramida, tapi ini tidak benar. Sebenarnya, para pembangun piramida adalah pekerja yang sangat terampil. Mereka diberi makan serta diberi upah dengan layak. Para arkeolog mengklaim pembangun-pembangun piramida ini tinggal di kota sementara di dekat sana dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Para ilmuwan mengatakan sekitar 20.000 orang mengerjakan tiap kompleks piramida dan butuh sekitar 20 tahun untuk membangun setiap kompleks ini. Mungkin ini adalah proyek nasional. Situs konstruksinya kaya akan sumber daya dan makanan yang mungkin dikumpulkan dari seluruh area Mesir. Meski dengan semua dukungan itu, masih belum jelas bagaimana mereka mampu memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu besar itu. Salah satu teori mengatakan bebatuan itu kemungkinan besar diangkut menggunakan kapal lewat sungai Nil. Tapi ada satu kendala. Semua bahan harus dipindahkan ke situs pembangunan. Untuk itu, mereka mungkin memakai kereta luncur kayu. Menarik bebatuan ini takkan terlalu sulit karena pasir yang bercampur jumlah air tertentu bisa jadi lumayan licin. 10 orang mampu menarik kereta luncur dengan mudah, bahkan dengan beban batu seberat 1 ton. Lalu ada satu masalah terakhir, bebatuan ini harus diangkat dan ditata. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa sistem rampa yang berasal dari masa-masa pembangunan piramida. Kemungkinan besar orang-orang Mesir merancang sebuah sistem unik untuk memindahkan dan menarik balok batu besar. Tapi belum ada yang tahu seperti apa bentuk pastinya. Pendapat paling umum adalah ada beberapa rampa di sekitar piramida untuk membantu memindahkan balok-balok ini. Rampa ini kemudian bertambah seiring meningginya piramida. Mereka menduga orang-orang berjalan menaiki tangga sambil menarik batu dengan kereta seluncur di atas rampa berpasir. Tapi ini cuma salah satu dugaan. Yang lain mengatakan bahwa rampa ini berjalan mengitari piramida. Ada juga yang mengatakan rampa ini berada di dalam piramida. Tapi kita tidak pernah tahu dengan pasti, dan itu akan selamanya menjadi misteri, sama seperti yang diinginkan orang-orang Mesir kuno. Anehnya, isi piramida tidak begitu menarik. Sebagian besar hanya bebatuan padat dengan sedikit ruang terbuka. Tapi mari kita mengintip isi piramida terbesar Giza terlebih dahulu.
Dari pintu masuk terdapat 2 tangga, yang satu turun dan yang lainnya naik. Yang turun membawamu ke ruangan yang terletak di bawah tanah. Di sanalah Firaun bernaung, tapi piramida ini berbeda, sebab Khufu ingin tetap lebih tinggi. Ruang bawah tanah ini belum selesai. Ruangan berisi sarkofagus Khufu bernama Kamar Raja. Letaknya di lantai atas, melewati galeri besar dan panjang. Di bawah Kamar Raja ada kamar yang disebut Kamar Ratu. Namun tidak ada ratu dan tak ada yang tahu kenapa ruangan itu dinamai demikian. Sayangnya, tidak ada hieroglif di semua ruangan ini. Semuanya polos. Kalau ingin melihat hieroglif, kamu harus pergi ke ruangan lain yang sudah dihias. Karya seni itu adalah penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari Mesir kuno. Teks-teks yang ada memungkinkan para peneliti mempelajari bahasa mereka. Sayangnya, harta yang dulu pernah ada di piramida ini sudah lama dicuri. Dari ruangan itu, ada beberapa terowongan yang tujuannya belum diketahui. Ada banyak terowongan dan lorong di dalam piramida. Juga ada banyak kamar, lubang, dan jalur rahasia. Para ilmuwan telah mengirim robot kecil berkamera ke sana selama beberapa dekade. Dan robot ini menemukan kamar lain di lantai atas dengan hieroglif di dindingnya. Tapi sampai hari ini, sebagian besar piramida masih belum dijelajahi. Dan tidak ada juga yang namanya blueprint piramida. Orang Mesir membuat misteri yang mustahil dipecahkan satu orang pun selama 4.500 tahun. Baru-baru ini, para ilmuwan mulai memindai piramida untuk mempelajari apa yang ada di dalamnya tanpa harus memasuki terowongan-terowongan sempit dan misterius di sana. Bayangin kamu bekerja setiap hari di lokasi proyek berskala besar. Kamu dan ribuan pekerja lain terbiasa ngangkutin jutaan balok batu untuk disusun satu persatu dalam sistem kompleks. Di situ nggak ada alat konstruksi modern, pendingin ruangan maupun akses air yang mengalir lancar. Kondisi di luar sangat panas, jadi kalau kamu mau masak telur, kamu tinggal menaruhnya di bawah terik matahari. Piramida yang kamu bangun selama puluhan tahun akhirnya berhasil dirampungkan, dan kamu bisa menikmati kemegahannya sampai puas. Jerih payahmu bersama ribuan pekerja lain telah tertuang dalam wujud konstruksi raksasa. Monumen budaya bernilai global ini nggak akan lekang oleh waktu dan terus bikin kita takjub selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun kemudian, manusia di abad ke-21 akan bilang, "Wah, kok bisa ya bangunan kayak gini dibuat dengan tangan manusia?" Saat mereka ngeliat piramida itu, para pembuatnya pasti nggak akan suka dengan teori kayak gini. Tapi sebetulnya ada sejumlah alasan meyakinkan kalau mereka mendirikan piramida tersebut dengan teknologi super canggih. Piramida Agung cuma berbentuk segitiga batu besar kalau dilihat dari luar. Seakan-akan para pembuatnya cuma nyusun banyak balok batu begitu aja. Padahal desainnya kelihatan sangat sempurna. Di dalamnya ada lebih dari 2 juta balok batu yang tersusun rata dan sangat rapat. Bahkan susunannya ini nggak bisa ditembus sehelai kertas tipis. Para saintis masih belum bisa mastiin jenis teknologi yang mereka gunakan dalam membangun piramida Mesir. Salah satu piramida Mesir yang paling besar dan terkenal adalah piramida Agung Giza, yang ternyata masih menyimpan rahasia besar. Piramida ini diyakini punya batu puncak berupa balok batu segitiga. Bentuknya mirip piramida mini di puncak piramida yang disebut dengan piramidion. Para tukang batu di zaman Mesir kuno membuat konstruksi ini dari granit dan batu kapur, lalu melapisinya dengan emas. Tapi nggak ada catatan maupun gambar kuno yang ngebuktiin kalau piramida Agung Giza pernah punya piramidion. Meski begitu, ada segitiga serupa di puncak piramida merah. Piramida ini dibangun sebelum piramida Agung dan batu puncaknya masih ada sampai sekarang. Para arkeolog juga telah menemukan dan merekonstruksi batu ini. Tapi di mana keberadaan batu puncak piramida Agung, kalaupun memang pernah ada, ini masih jadi misteri yang belum tersingkap. Ada yang meyakini batu ini telah dicuri dari puncaknya. Mungkin si pelaku cuma manjat ke piramida lalu menjatuhkan piramidionnya. Bisa jadi memang begitu, dan kemungkinan besar batu puncak ini merupakan unsur yang paling penting pada piramida Agung. Banyak saintis dan arkeolog masih belum tahu fungsi aslinya. Sebagian orang meyakini lapisan emasnya dipakai untuk memuja para Firaun. Batu puncak bisa memantulkan cahaya bulan dan menerangi lingkungan sekitar di malam hari.
Permukaannya yang berkilau juga bisa memantulkan cahaya mentari di siang hari. Makanya kita bisa melihatnya dari jauh. Puncak piramida berfungsi seperti bintang penunjuk arah bagi para pengelana yang tersesat. Balok lain di piramida cuma terbuat dari batu kapur yang digosok sampai mengkilap dan bisa memantulkan cahaya. Kita juga bisa melihatnya dari ruang angkasa seperti sorot lampu kecil. Tampilan piramida telah berubah oleh tiupan angin, badai pasir, dan hujan yang menerjang selama ribuan tahun. Padahal kalau dirawat dengan baik, piramida ini akan kelihatan seperti objek di film-film sci-fi atau piramida Las Vegas. Tapi tampilannya ini udah nggak bisa dibalikin lagi seperti semula. Sebagian arkeolog dan saintis meyakini batu puncak bisa menyerap energi matahari lalu menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian piramida. Gak ada yang tahu pasti kenapa orang Mesir kuno memerlukan teknologi kayak gini. Tapi menurut salah satu teori, piramida merupakan sistem energi kuno. Para Firaun memanfaatkan energi ini untuk memakai teknologi unik yang lebih canggih dari abad ke-21. Bentuk segitiganya juga ideal untuk meningkatkan energi elektromagnetik. Dalam teorinya, radiasi matahari atau gaya elektromagnetik terakumulasi di puncak piramida, masuk ke semua celahnya, lalu menuruni dinding menuju ke bagian dasar. Semua jenis distorsi permukaan bisa menghambat penyebaran aliran energi, sehingga permukaan piramida dibikin super halus. Balok batu di permukaan piramida membuat orang jahil nggak bisa memasukkan jarum dan pisau cukur ke sela-selanya. Banyak orang mempercayai teori ini karena piramida terbuat dari batu kapur. Bahan ini memang bisa menahan energi. Di bagian dalam piramida terdapat deposit granit untuk menghasilkan ionisasi udara yang nantinya menjadi muatan listrik. Di bagian bawahnya juga ada kanal supaya airnya bisa menghantarkan listrik. Lalu di puncaknya ada batu puncak emas sebagai penghantar listrik yang paling baik. Beginilah cara menghasilkan generator energi dalam jumlah banyak. Berbagai budaya di seluruh dunia juga memakai teknologi serupa untuk menghasilkan listrik. Tapi itu cuma teori. Kalaupun sistem kayak gini memang berhasil, kita pasti udah memakai teknologinya di zaman now. Beberapa catatan kuno juga nyebutin soal industri logam, kimia, teknik, fisika, matematika, dan astronomi. Tapi kebanyakan ilmuwan gak mempercayainya. Mereka tahu semua tahap perkembangan teknologi di berbagai budaya. Di abad ke-21 ini, para ilmuwan, ahli sejarah, dan antropolog bisa melacak evolusi semua peralatan modern. Penemuan teknologi di zaman dulu mampu mengubah perjalanan sejarah dunia di zaman sekarang. Semua capaian di zaman dulu bisa aja lenyap dari muka bumi karena ada bencana global. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bisa-bisa manusia di masa depan akan nemu laptop saat mereka menggali tanah. Mungkin juga mereka nggak akan paham dengan teknologi kayak gini. Bangsa Mesir juga punya keajaiban lain berupa patung Sphinx. Mereka memahatnya dari batu kapur besar sekitar 4.500 tahun yang lalu. Tapi ilmuwan masih belum bisa mastiin waktu spesifiknya dan pembuatnya. Sphinx dibuat dalam berbagai warna agar kelihatan gonjreng dan mencolok dari kejauhan. Struktur ini juga mengkilap seperti piramida agung. Tapi nggak cuma tampilannya yang berubah seiring waktu, namanya juga sempat diganti. Awalnya orang Mesir menyebutnya dengan nama Horemaket, lalu bangsa Yunani menggantinya dengan nama Sphinx beberapa abad setelah patung ini dibangun. Sphinx menonjolkan kebesaran para penguasa Mesir. Struktur ini juga punya fungsi simbolis sebagai anjing penjaga yang melindungi makam Firaun dan semua jalanan menuju ke lokasi. Versi ini terkesan lebih realistis karena para arkeolog juga nemu banyak pintu masuk rahasia di kaki Sphinx. Mungkin ruang dan terowongan rumit ini mengarah ke lorong bawah tanah yang berisi harta karun. Tapi harta karunnya nggak melulu berupa emas dan perhiasan. Menurut legenda dan teori, Sphinx bertugas untuk menjaga Hall of Records atau gudang ilmu pengetahuan manusia. Informasi soal kota Atlantis kuno bisa aja termuat di situ. Kamu juga bisa nemu detail peta bagian dalam penjara bawah tanah Sphinx di internet loh. Peta ini nunjukin berbagai struktur di bawah Sphinx pada kedalaman setara dengan tinggi bangunan 12 lantai.
Kalau dilihat-lihat, mirip kayak kota kecil bergelimang emas, gulungan kertas berisi ilmu pengetahuan dan artefak kuno. Tapi sebaiknya nggak usah percaya sama peta kayak gini ya. Setelah ribuan tahun pun, informasinya masih sangat minim. Arkeolog tahu patung Sphinx masih diliputi banyak misteri dan keanehan. Sebagian penduduk lokal nggak berani melakukan penelitian karena mereka yakin itu bisa mendatangkan hal buruk. Makanya, kebanyakan saintis yang meneliti justru berasal dari negara lain. Pada tahun 1998, para saintis nemu terowongan aneh menuju ke berbagai ruang kosong di bawah Sphinx. Mereka tahu sejumlah orang pernah nyoba melewati terowongan ini dan kemungkinan merekalah yang udah ngambil semua harta karun di situ. Menurut salah satu legenda, di bawah Sphinx ada artefak kuat. Teknologinya bisa mengubah seluruh dunia, tapi penduduk setempat ngumpetin artefak ini untuk nyelamatin dunia. Sebagian orang percaya ada bukti teknologi asing di dinding granit makam Firaun. Tapi kemungkinan besar lukisan dan simbol tersebut nyeritain soal legenda Mesir kuno. Lalu apa jadinya ya? Kalau simbol dan gambar itu ternyata adalah petunjuk penggunaan teknologi kuno itu, mungkin penduduk lokal yang hidup saat itu akan bilang, manusia di masa depan gak akan bisa dapat energi sendiri. Kita perlu ninggalin petunjuk untuk mereka. Masih ada banyak teori dan teka-teki yang belum terungkap. Tapi pencarian jawabannya sangat berisiko karena lorong itu terletak jauh di bawah tanah. Struktur Sphinx bisa rusak karena proses penggalian. Kita juga bisa tersesat dan gak bisa balik lagi kalau berada di dalam terowongan itu. Belum lagi, biayanya sangat mahal. Pasti mantep tuh kalau ada alat yang bisa men-scan area bawah tanah dan nunjukin modelnya.